Jodoh itu kan di tangan Allah. Mau jodoh mau gak jodoh, silaturahminya dengan Sarah dan keluarga harus tetap berjalan. Itu Jia udah selalu tahu ya tentang itu ya. Kita nggak mau nanti tiba-tiba amit-amit kenapa-napa terus berantem jadinya musuh gitu ya. Jadi karena aku sama Sarah sama mamanya tuh udah kayak kakak adik. Ya, baik, dan Lumiere sudah terkenal ya, udah pada tahu semuanya, dan sudah berdiri juga 4 gerai sebelumnya yang ada di Kelapa Gading, betul ya, kemudian Panglima Polim, Tim 3, serta ada di Bandung ya, dan yang kelima ini menyusul kesuksesannya dari keempat gerai sebelumnya, luar biasa. Dan ini bukan brand roti biasa, bukan brand kue biasa, tapi ini merupakan yang sangat luar biasa, terbukti mampu bertahan hingga saat ini dan mampu berinovasi, betul ya Bun ya, luar biasa. Langsung kita tanya-tanya ke Bunda sebentar sedikit ya Bun ya, boleh ya? Mas Ferry. Oke, Mas Ferry, boleh silakan Mas Ferry, kami Larry ya, kami mohon izin. Oh, belum. Baik, teman-teman media mohon menunggu sejenak. Sabar ya, sabar. Jadi nanti teman-teman bisa langsung coba yang namanya Lumiere ya, yang belum coba ya, yang udah coba lagi karena ini rasanya begitu luar biasa, nggak kaleng-kaleng dan terbaik loh pokoknya ya. Mas Ledri. Oke, boleh kita langsung tanya ya ke Bunda nih, ada satu pertanyaan nih dari kita ya, kenapa sih harus menghadirkan, kalau yang sebelumnya menghadirkan konsep takeaway, kenapa sekarang konsepnya adalah bistro dan kenapa memilih lokasi Bekasi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat teman-teman media yang udah datang hari ini dan semua pembeli dan pecinta Lumiere. Hari ini aku, Sarah dan Jia datang ke sini untuk sebenarnya kita tuh akan insya Allah mudah-mudahan di tahun 2023 akan buka sampai 100 cabang Lumiere. Jadi Lumiere tuh akan ada 2, tepuk tangannya dong. Jadi Lumiere tuh akan ada 2 model tempat, ada yang satu Lumiere Bistro, satu lagi Lumiere aja. Karena dulu kita buka Lumiere hanya dari sebuah cake shop yang alhamdulillah berbuka 2 bulan setelah pandemi. Di pandemi 1 bulan kita nggak bisa jualan, alhamdulillah setelah itu walaupun saat pandemi penjualannya itu sangat-sangat luar biasa, bahkan bisa dibilang sangat-sangat bisa menghidupi banyak orang yang bekerja di dalamnya saat itu ya, di saat kita lagi boleh dibilang terkena krisis gitu. Nah, alhamdulillah ini tahun ketiga Lumiere ada, kita pengen ekspansi gimana sih Lumiere supaya orang, kadang-kadang orang komennya, Bun udah jauh-jauh dateng, kalau kue doang kayaknya kalau nggak ada yang asin-asin kurang mantep nih gitu. Makanya kalau outletnya dari 100 outlet nanti, kalau outletnya kecil kita akan bukanya tetap kayak kue, kayak takeaway aja. Mungkin kayak yang lakunya kita tuh ada lava, ada crispy puff, ada choco bomb yang sekarang juga lagi laris banget. Dan ingat kue kita semua itu tanpa pengawet dan dimakan oleh semua anak-anak itu hampir setiap hari, buat dibawa ke sekolah ataupun ini, karena makanya orang pun kok kadang 2-3 hari udah nggak bisa tahan. Karena orang biasa beli 1 gini sehari juga udah habis. Nah, kalau orang yang memang mau bertahan, kalau di kulkas mungkin bisa 3 hari, tapi setelah itu udah nggak bisa lagi karena kita benar-benar tanpa pengawet. Nah, kenapa kita ekspansi ke Lumiere Bistro? Dikarenakan itulah tadi orang-orang pengen kadang-kadang ibu-ibu arisan atau nunggu anak sekolah atau apa, pengen ya rasanya Lumiere tuh punya makanan berat gitu. Nah, akhirnya kemarin kita ketemu sama Renata. Kita buatlah menu-menu yang memang
berbeda dan enak dan bukan junk food ya, menu yang tetap diolah tapi juga rasanya bisa masuk ke semua lidah orang Indonesia. Salah satu kesukaan menu aku adalah pulut butter rice, jadi dia tuh nasi pakai kluwek. Kan kluwek tuh adanya di rawon kan, tapi di-combine rasanya dengan butter rice dan wah, kalian harus coba, itu enak banget. Dan menu-menu lainnya, mungkin menu makanannya tidak terlalu banyak karena fokusnya kita tetap pada kue, pada cake, pada pastry. Jadi nanti Lumiere akan punya dua toko, Lumiere biasa yang kue aja dan Lumiere Bistro. Nah, pertanyaan terakhir, kenapa di Bekasi? Karena banyak banget fans di Bekasi yang bilang, Bunda, kalau pesen Lumiere ke Panglima Polim lebih mahal ongkirnya gitu, walaupun udah ada just tip-nya gitu. Akhirnya just tip kita tuh ada 50 loh, karena Lumiere baru punya di Kelapa Gading, Bandung, PIM 3 dan Panglima Polim ya. Nah, jadi kita sampai punya just tip 50 just tip sampai Ambon sampai Papua gitu. Alhamdulillah. Jadi nah, kita buka pertama gerai bistro itu di Bekasi. Kenapa? Karena banyak banget fans di Bekasi dan pencinta Lumiere ya, bukan fansnya keluarga kita aja, tapi fansnya Lumiere yang pengen bukan di Bekasi dong gitu. Akhirnya ya udah kita cari di mall yang memang banyak orang bisa datang, bisa duduk santai, bisa menikmati, dan alhamdulillah hari ini kita buka Lumiere pertama, Lumiere Bistro di Bekasi. Gitu. Terima kasih. Apa lagi yang mau ditanyakan? Langsung testing boleh? Oke, baik teman-teman media ya, kita langsung untuk Bunda, Azriel juga Kak Sarah langsung boleh icip-icip ya. Langsung boleh icip-icip di sini atau ke sana? Ini aja. Iya, dikeluarkan. Oke, silakan dipersiapkan. Oke. Boleh. Teman-teman media yang mau bertanya, boleh? Oke, silakan disebutkan namanya dan dari media mana. Ada? Atau tidak? Bun. Ya. Ini kan konsepnya kayak ada restoran juga. Mungkin kan nggak sih kalau nanti di Pampol juga Bunda bakalan buka dengan konsep yang sama kayak di sini. Karena Lumiere Bistro ini kedengaran kan? Kedengaran kan? Apa harus pakai mic juga? Oke, makanya Bun. Karena Lumiere Bistro ini membutuhkan dapur, membutuhkan tempat yang memang bisa untuk masak langsung makanannya. Jadi karena Panglima Polim kan lumayan 5 lantai, ada kantor tunggal dan besar, akan menjadi kemungkinan Lumiere Bistro. Ataupun kalau memang tidak memadai untuk, karena kita nggak mau masakan kita tuh higienis banget, nggak mau nyampur masakan sama baking. Itulah kenapa nggak mudah buat ngegabungin bistro dengan baking. Makanya kayak central kitchen kita pun, kita punya satu central kitchen yang ngirim ke semua outlet kue gitu. Nanti tinggal nyiapin kue freezer dan lain-lainnya buat badan kuenya aja. Karena kue kita kan tanpa pengawet, jadi badannya tuh disimpan, tapi olahannya semua tuh di outletnya. Nah, kayak bistro kita belum tahu, kayaknya bistro kedua kita tuh akan buka di Cirebon atau di mana, aku masih belum pasti. Cirebon, Pontianak dan lain-lain, tapi kalau yang di selatan udah pasti ada, cuma lagi kita pikirin antara Panglima Polim atau di mall di daerah selatan yang memang lagi kita masih terus pendekatan. Menggandeng Chef Renata itu karena memang kan kita ngobrol-ngobrol, kita juga udah kenal, terus Chef Renata aku tuh punya ide, aku tuh bisa masak, aku tuh bisa enak gak masakannya Bunda? Aku tuh bukan sombong, tapi masak sama makan tuh jago gitu, dua-duanya jago, jadi bisa tahu yang enak yang mana. Nah akhirnya aku juga butuh seseorang yang lebih expert dong di bidangnya. Aku ajak Chef Renata untuk, yuk aku pengen begini, idenya gini. Akhirnya dibuatlah sama Chef Renata beberapa menu yang ada di sini. Jadi itu adalah hasil diskusi dari kita berdua. Gitu. Cukup ada lagi? Aku tadi 100
Ya, maunya sih selebih dari itu. Cuma karena kita memang 2 tahun kemarin hanya punya 3 outlet, kita bertahan di situ karena memang 3 outlet aja tidak memadai produksi kita yang alhamdulillah luar biasa. Dan aku tuh agak trauma sama yang namanya bisnis franchise. Bisnis franchise, aku tuh buka di awal rame, tiba-tiba kalau udah franchise kemana-mana, karena aku punya kegagalan, aku gak bisa cerita di mana gagalnya. Waktu itu punya bisnis makanan, franchise di ujung sana, ujung sini itu berbeda rasanya, Sarah. Terus mungkin kadang-kadang SDM-nya lagi putus cinta, gorengnya kurang-kurang, ngebumbunya kurang-kurang, ya kayak gitu-gitu tuh kan satu hal yang kadang kita buka sesuatu pakai hati, pakai jiwa, pakai segala-galanya kita taruh di situ. Tapi di saat ada orang yang benar, kok nyobain yang di sana rasanya beda, nah aku tuh udah langsung stres banget. Jadi aku tidak mau memulai bisnis franchise lagi. Makanya Lumiere 3 tahun tanpa franchise kemarin lama banget, karena aku tidak mau mulai kegagalan yang pernah aku dapatkan. Jadi next aku juga akan buka bisnis makanan lagi ke depan, menyembuhkan kegagalan kemarin tapi tanpa franchise lagi. Itu kerjain sendiri juga. Sama dengan Lumiere ini juga, kita mau buka 100 dulu tapi tanpa franchise, itu kita sendiri yang buat. Mudah-mudahan kalau rezekinya ada lagi bisa buka lebih banyak lagi. Tergantung tempat. Kadang-kadang kalau misalnya tempatnya kecil nggak mungkin bistro kan, kayak di PIM 3 kita kayak booth begitu kan, nggak mungkin kita punya bistro, mau masak di mana. Atau kalau misalnya tempatnya terlalu kecil, ya kadang-kadang kita nggak mungkin punya bistro. Layaknya bistro tuh ini minimal, bukan maksimal. Ini adalah minimal layaknya bistro Lumiere segini. Ada dine-in-nya, ada tempat buat masaknya gitu. Tapi maksimalnya insya Allah yang saat nanti kita buka akan lebih besar dari ini. Gitu. Bun, mungkin sudah melibatkan Azil di bisnis Lumiere ini atau memang? Iya, kebetulan kan Jiel sama ini dua-duanya ngambil bisnis, diperdayakan. Ya kan, diperdayakan. Jadi mereka berdua ini disuruh kerja sebenarnya di Lumiere. Mulai tahun depan, walaupun belum jadi mantu ya, tapi kan insya Allah kerjaannya Sarah kan, amin nggak Sarah? Waduh, udah belajar. Enggak, masih mau sekolah dulu, semuanya masih mau sekolah, masih panjang perjalanan mereka. Harus sekolah dulu, dia mau ambil S2 insya Allah tahun depan. Sarah tahun depan juga mau berangkat ngambil apa namanya, double degree-nya buat S1-nya. Dan dua-duanya ngambilnya bisnis, jadi mereka perfect combination lah gitu ya. Terus mereka udah mulai, aku suruh nih mulai tahun depan, awal tahun Januari udah mulai terjun nih ke yang makanan yang mau aku buka nanti sama Lumiere ini. Untuk Sarah lebih ke finance, itu ya, dia lebih ke bagaimana ke promotion, bagaimana ke hal-hal yang pokoknya udah mulai harus kerja lah, karena mereka udah punya ilmunya. Sayang kalau nggak digunain, tapi tetap dipantau sama leader-leadernya gitu. Kalau budaya nanti mau duduk manis aja, udah capek banget kerja. Jiel diberikan tanggung jawab sama Bunda gimana nih untuk mengurus bisnis keluarga? Udah lama sih, udah semenjak dulu buka dapur asik, terus ada Lumiere, dari lama udah ikut juga, udah ikut, jadi udah gak kaget lagi sih. Jadi dari awal udah gitu. Tadi suka ngasih tau Bunda nggak sih target untuk anak muda seperti apa? Selalu. Sebelum itu anak-anakku Aurel Jiel dulu buka dapur asik, nyuci piring, masak goreng telur, walaupun gagal gara-gara banyak WC aku gagal, nggak jadi goreng telur dia. Nggak kelihatan. Terus apa, ngelayanin orang. Kita sampai 3 bulan, 4 bulan jadi kasir tuh. Anak-anak tuh totalitas banget. Nah Sarah ini juga tahun depan awal Januari ini, karena kita mau buka di Bali juga gitu, karena kan keluarganya Sarah juga bisnisnya F&B, jadi udah paham gitu. Nah tadi coba lanjutin. Apa tadi pertanyaan aku? Apa jawabnya jangan dikit-dikit Bunda. Ada lagi pertanyaan? Jiel sendiri apa sih tantangannya setelah Tantangannya banyak lah, apalagi kan ini bisnis keluarga, ada nama besar yang harus ditanggung, aku juga harus serius ini, nggak bisa setengah-setengah. Ada ketakutan nggak? Ini kan nanti bisnis ini akan ke kamu dan ke Ketakutan pasti ada,
Karena kan Karena dimarahin kalau kenapa-napa. karena nama besarnya tuh besar banget, jadi benar-benar harus serius gitu. Tapi Jil, Bunda selalu nerima konsep kamu nggak? Atau mungkin ada sedikit perdebatan Ya, tentang ada perdebatan, selalu ada perdebatan ya kan. Kita tuh sekeluarga selalu men-challenge satu sama lain. Kayak bisnis yang akan kita buka nanti challenge terus gitu kayak dia maunya ini, kakak maunya ini, pipinya maunya ini ya, kayak gitu-gitu lah. Tapi ya itu kan keluarga. Kalau kita bukan kita sendiri yang men-challenge, siapa lagi gitu. Karena aku balik lagi, aku mau punya bisnis yang berkah, yang bisa ya mempekerjakan banyak orang juga, alhamdulillah, yang bisa juga memberikan orang kayak Lumiere ini, orang tuh tergila-gilanya sampai ujung-ujung Sabang sampai Merauke loh. Ini aku nggak bohong ya, bener-bener kayak kalau dapat Lumiere tuh kayak aku teman di Papua dapat Lumiere tuh, dan dapat Lumiere dalam keadaan bagus ya, karena kan Justin pun bikinnya bener-bener pakai ice apa nih namanya, dry ice, pakai apa-apa saking bisa nyampe yang ke sana. Dan mereka kalau nyampe tuh nge-DM-nya sampai Masya Allah kayak dapat berlian gitu. Jadi kita tuh kayak happy. Nah makanya kalau punya bisnis yang tiba-tiba ada komplain, oh rasanya beda di sana, itu aku udah langsung deh. Apalagi aku punya penyakit autoimun yang kalau udah stres dikit udah langsung deh gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk keterlibatan sih sebenarnya belum sih, baru mau, karena pas itu juga udah pernah bilang sama Bunda, Bun saya juga pengen belajar finance kan, apalagi keuangan, sama juga support kayak Sarah dan Bunda juga di sana, biar kamu juga sambil kuliah biar ada yang di lapangannya gitu, nggak cuma teori aja. Terus Sar jadi bukan nggak sih Sar? Karena kan ini semakin terikat ya sama keluarganya. Nggak boleh jadi beban. enggak sih, kan ini pembelajaran juga sih, kan dapat kesempatan tapi sekarang harus ambil itu gitu. Intinya jodoh itu kan di tangan Allah. Mau jodoh mau gak jodoh, silaturahminya dengan Sarah dan keluarga harus tetap berjalan. Itu Jial udah selalu tahu ya tentang itu ya. Kita nggak mau nanti tiba-tiba amit-amit kenapa-napa terus berantem jadinya musuh gitu ya. Jadi karena aku sama Sarah sama mamanya tuh udah kayak kakak adik, udah bersahabat, udah tahu, udahlah gitu ya gitu. Jadi kalau misalnya kita udah wanti-wanti ke anak-anak masing-masing, kalau memang Allah kasih jodohnya ya jodoh, tapi kalaupun apapun itu harus tetap jadi keluarga gitu. Iya harus dong, harus digaji, tapi kerja aja belum kan. Tadinya maunya tuh 2 bulan yang lalu Sarah bantu finance, dia bantu yang ini, cuma karena memang kita lagi hektik banget, jadinya nanti dia pulang, kebetulan kita mau ke Swiss, mau mampirin ke rumah Sarah. Ngapain kita nih? Lamaran ya. Jadi mau ke sana, jadi nanti mungkin pulang dari sana baru kita akan dia akan terjun langsung gitu kan, belajar sama dia juga. Ya, terima kasih ya teman-teman media, harus cobain. Dan udah pernah nyobain Lumiere belum sih? Kan biasanya kalau datang Lumiere berbagi. Jangan kayak satu kejadian dahulu kala ya. Yang salah IO yang mana Amin dan Ishanti. Sadis loh mulut-mulutnya itu kan. Oke, boleh.